warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat belajar hari ini? Belajar apa kita hari ini? Nah, coba buka bukunya yang bab 2 tentang zat dan perubahannya. Kita bakal bahas tentang zat tunggal dan zat campuran. Boleh kalian lihat ke depan? Nah, jadi semua benda yang ada di sekitar kalian itu adalah materi. Apa sih materi? Materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Itu disebut dengan materi. Kemudian materi itu dibagi lagi menjadi 2. Itu yang bakal kita bahas, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal itu dibagi lagi menjadi 2. Ada yang namanya unsur dan senyawa. Nah, apa sih zat tunggal itu? Zat tunggal itu zat yang terdiri atas satu jenis materi. Contohnya ini. Contohnya air. Kalau air belum dicampur apa-apa, itu disebut dengan zat tunggal. Paham ya? Nah, di zat tunggal itu tadi kan dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada yang namanya unsur. Unsur itu merupakan zat tunggal yang secara kimia tidak dapat diuraikan. Contohnya seperti besi, aluminium, perak, oksigen, nitrogen, kalsium, dan masih banyak lagi. Itu yang tidak dapat diuraikan, disebut dengan unsur. Kalau senyawa itu zat tunggal yang dapat diuraikan. Jadi kebalikan dari unsur senyawa ini. Contohnya seperti garam dapur, gula, air, kopi. Itu termasuk dengan senyawa. Nah, untuk di zat tunggal ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ya. Kita langsung lanjut ke zat campuran. Zat campuran itu zat yang terdiri dari beberapa jenis materi atau zat tunggal. Zat tunggal itu kan terdiri dari satu materi, ini contohnya air. Nah, kalau zat campuran itu terdiri dari 2 materi atau lebih. Contohnya ini ada air sama gula. Kalau air sama gula ini kita campur dalam satu tempat, itu disebut dengan campuran atau larutan. Paham? Kita lanjut. Campuran ini dibagi menjadi 2, sama kayak zat tunggal. Di zat campuran ini ada yang namanya campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu campuran yang penyusunnya tercampur sempurna. Jadi kalian tidak bisa membedakan lagi penyusunnya, seperti air dan gula. Air dan gula kalau sudah kita campur, itu kalian tidak bisa membedakan mana gulanya dan mana airnya, karena dia sudah tercampur dengan sempurna. Nah, kebalikan dengan campuran heterogen. Campuran heterogen ini campuran yang tidak tercampur sempurna dan zat penyusunnya masih bisa kalian bedakan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti air dan minyak. Air dan minyak, kalau kalian campur dalam satu tempat, itu pasti minyaknya itu ke atas dan airnya itu ke bawah. Nah, dari situ kalian bisa membedakan, oh, minyaknya itu yang di bagian atas dan airnya di bagian bawah. Paham? Ini ibu ada berwujud padat, cair, dan gas. Kalau larutan berwujud padat dapat kita temukan pada paduan logam seperti kuningan. Kuningan itu apa? Kuningan itu paduan seng dan tembaga. Itu disebut dengan kuningan. Itu termasuk ke larutan berwujud padat. Kemudian ada larutan berwujud cair. Itu contohnya larutan gula tadi. Itu termasuk larutan cair. Kemudian yang terakhir itu larutan dalam wujud gas. Contohnya seperti kita di dalam ruangan ini. Di dalam ruangan ini ada yang namanya semacam jenis gas nitrogen, oksigen, karbon dioksida. Itu ada di dalam ruangan ini. Itu termasuk ke campuran jenis gas.
dibedakan berdasarkan zat penyusunnya. Ada zat tunggal dan zat campuran, keduanya pun dibagi dua. Ayo bernyanyi untuk memahami perbedaan. Yang pertama itu ada gula. Terus ada garam juga. Sama yang terakhir ada minyak. Terus kita campur pakai air. 4 dari bahan-bahannya. Nah, yang pertama itu gula. Kita aduk. Nanti ibu bakal ngasih soal ke kalian. Boleh dicatat soalnya. Soal yang pertama. Coba kalian bedakan empat jenis zat campuran yang ada di depan. Itu kalian bedakan, misalnya minyak tadi itu termasuk campuran apa, kopi campuran apa. Sebutkan ciri-ciri dari campuran heterogen. Ayo, coba kalian tulis yang soal yang ketiga kan? Yang ketiga itu sebutkan pengertian dari zat campuran homogen. Nah, udah belum soalnya tadi? Nah, coba buat nomor 1 apa? Air, gula, garam. Soalnya disebutkan juga. Coba kalian bedakan 4 jenis zat campuran yang ada di depan. Homogen, air, gula, garam. Heterogen, minyak, air, kopi, dan air lagi. Ya, benar. Ya. Nah, tadi kan udah dijawab tuh 3 soal dari 3 teman kalian. Jadi ibu jelaskan lagi. Jadi yang nomor 1, ibu nyuruh kalian membedakan dari 4 campuran yang ada di depan dan dijawab dengan kuat tadi dengan benar. Yaitu yang pertama campuran gula dan garam itu termasuk campuran homogen. Dan campuran kopi dan minyak itu termasuk ke campuran heterogen. Nah, untuk soal yang kedua, itu salah satu ciri-ciri dari heterogen itu mudah sekali, yaitu zat penyusunnya bisa dibedakan. Itu salah satunya. Untuk soal yang terakhir itu pengertian dari zat campuran homogen. Pasti udah tahu semua kan, homogen itu campuran yang terlarut dengan sempurna. Paham? Baiklah, udah berakhir materi kita pada hari ini tentang zat tunggal dan zat campuran. Jadi minggu depan kita bakal masuk ke bab 3, tentang suhu dan kalor. Jadi untuk hari ini sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.